Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babang Stick. Bagi yang baru pertama kali main ke sini, gua seneng banget bisa ketemu bareng, meskipun gak secara langsung. Di sini kita akan ngobrol seru tentang diri kita sendiri dengan bantuan ilmu psikologi yang asik. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Mumpung gratis, hitung-hitung bantu konten kreator kecil dilirik sama algoritma YouTube. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel Babang Stick. Oke, langsung aja hari ini gue mau bicara tentang perasaan yang baru-baru ini gue rasain. Dan mungkin pernah kalian alamin juga. Ngerasa jadi orang yang aneh atau ngerasa jadi orang yang sendirian. Padahal kita dikelilingin banyak orang. Persisnya kayak yang baru aja gue alamin saat nobar sepak bola kemarinan. Bayangin deh, rumah temen lo rame banget, penuh orang. Udara terasa panas dan pengap. Untungnya ada banyak cemilan-cemilan yang enak. TV besar menyala dengan gambar lapangan hijau dan warna-warni baju pemain. Tiba-tiba komentator teriak, "Gol!" Seketika semua orang ikut teriak, "Gol!" Mereka pada tepuk tangan, dorong-dorongan, dan lompat-lompatan. Semua kelihatan pada seneng banget. Nah, di pojokan, disitulah gua duduk. Gua ikut tepuk tangan. Gua ikut tersenyum, berusaha terlihat senang seperti yang lain. Tapi di dalam hati gue bertanya, ini kan cuma orang yang nendang bola ke gawang ya. Kok sampai segitunya ya? Bukan mau ngejek loh ya, tapi jujur aja, gue ngerasa bingung. Semua teman gue dapat kesenangan dari nonton itu. Mereka tegang, senang, dan merasakan sesuatu yang seru. Sementara gue ngerti aturan main sepak bola, gue tahu. Tapi gue kok gak ngerasain hal yang sama. Dan gak lama setelah itu mulai deh datang komen-komen dari teman gue. "Diem aja lu, gak doyan bola ya? Lu gak suka nonton bola? Gak seru lu ah. Gol cuy, seneng napa? Ngample aja lu di pojokan." Komentar-komentar yang seperti itu bikin gue ngerasa rada berbeda sama yang lain. Dan tanpa sadar gue jadi bertanya sama diri sendiri, iya ya? Apa gue yang salah ya? Dari situ muncul perasaan terasingin, ingin diterima, dan ragu apakah diri kita normal atau enggak dibanding dengan yang lain. Ini bukan sekedar soal suka atau enggak suka bola doang. Dan ternyata bro, semua ini ada dalam ilmu psikologi. Namanya teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memang suka sekali berkumpul dengan orang yang sama dengannya. Kita membagi dunia kita menjadi dua kelompok. Kita dan mereka. Kalau kita satu kelompok, kita akan merasa lebih bangga, senang, dan punya teman. Nah, di banyak tempat, termasuk di Indonesia, suka sepak bola itu seperti tanda kutip kartu anggota sebuah kelompok besar. Kalau suka bola, lo mungkin lebih gampang dapat teman, lebih gampang dapat obrolan, dan lebih gampang ikut seru-seruan. Kalau lo nggak suka bola, beberapa orang mungkin menganggap lo sedikit berbeda. Bukan berarti mereka benci lo ya, tapi mereka mungkin berpikir, oh dia kayaknya lebih suka baca buku, atau beranggapan, oh dia orangnya pendiam. Perasaan aneh lo itu datang dari dalam dasar diri lo yang asli, yang mungkin lebih suka hal-hal seperti musik, gambar, atau ngobrol santai. Berbenturan dengan kelompok besar yang contohnya sangat semangat ketika menonton bola. Lo merasa harus mengubah diri lo supaya bisa diterima. Dan yang kayak gini untuk kebanyakan orang bisa menjadi hal yang melelahkan. Jadi kesimpulannya adalah, perasaan aneh dan rasa sendiri lo itu bukan berarti lo rusak atau salah. Tapi ini adalah hal yang wajar sekali. Ini cuma karena diri lo yang asli bertabrakan dengan kelompok yang lagi heboh. Oke, sekarang kita akan korek lebih dalam. Yuk kita lihat. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Kok bisa reaksi kita beda banget sama yang lain? Kita rewind lagi ke waktu nobar kemarinan. Tapi sekarang kita perhatiin benar-benar secara teliti kejadian-kejadiannya. Contoh aja teman gua, namanya Raka. Saat pertandingan seru, matanya nempel ke TV. Nggak berkedip, tangannya ngepel, napasnya jadi cepet. Saat pemain favoritnya lari kenceng, Raka juga ikut tegang seakan-akan dia yang lari. Pas gol terjadi, dia loncat dan teriak senang sekali. Itu perasaannya beneran loh, sama sekali gak dipaksa-paksa. Sekarang kita bandingin sama diri gue sendiri.
perhatian gue pasti kemana-mana deh. Gue malah merhatiin, oh ternyata yang di sudut ruangan teriaknya lebih kenceng daripada yang di depan TV. Gue malah merhatiin baju pemainnya. Wah, warna birunya gradasi, tapi logonya terlalu gede. Atau malah mikirin hal-hal yang lain. Gue sama Raka sama-sama ngeliat cerita, tapi ceritanya bisa jauh berbeda dari yang gue lihat sama yang Raka lihat. Nah, hal ini bikin gue jadi bertanya, kenapa otak gue gak kayak otak si Raka? Apa otak gue yang udah sengklek ya? Jawabannya, gak ada kok yang sengklek. Otak gue dan otak Raka itu cuma mencari kesenangan dari hal yang berbeda. Semua ini berhubungan dengan zat kimia di otak yang namanya dopamin. Zat inilah yang bisa bikin kita senang. Otak Raka mengeluarkan dopamin yang banyak waktu dia lihat strategi permainan, keahlian pemain, atau saat timnya nyetak gol yang mengejutkan. Menonton bola bikin otaknya langsung senang. Sementara otak gue, dopamin gue mungkin baru keluar banyak kalau gue lagi menganalisa sesuatu. Misalnya, kenapa sih orang bisa suka banget sama klub tertentu? Atau mengamati hal detail seperti desain baju, atau tingkah laku orang, atau memahami ide-ide baru. Otak gue seperti mencari makanan yang berbeda biar mau ngeluarin si dopamin ini. Gak sedikit loh orang yang memang punya mode otak yang rada unik. Ilmu psikologi punya istilah keren untuk hal ini. Need for cognition, atau kecenderungan kognitif. Beberapa orang, seperti Raka, senang dengan aktivitas yang emosinya kuat dan langsung. Nggak perlu mikir terlalu berat. Nobar bola itu salah satu contohnya. Ceritanya sederhana, gol atau enggak. Seru-seruan bareng-bareng. Usaha otak ringan, perasaan senangnya besar. Dan beberapa lagi, mungkin yang kayak gua, secara alami lebih senang berpikir yang lebih dalam. Mereka dapat kepuasan dari menganalisa, mengulik cerita yang rumit, atau memahami karakter yang kompleks. Menonton film dengan plot yang berbelit atau baca buku sains mungkin lebih greget buat mereka. Nobar 90 menit yang jalannya kadang lambat, kadang cepat, bisa jadi kurang mengenyangkan buat otak yang haus akan analisa. Tapi semua ini bukan berarti si Raka bodoh sementara gua pinter ya. Nggak ada hubungannya sama bodoh dan pinter. Dan jujur aja jelas-jelas temen gua si Raka ini orangnya jauh lebih cerdas daripada gua. Ini hanya sekedar preferensi otak kita untuk mencari kesenangan. Sekarang coba tanya sama diri kita masing-masing. Lo itu tipe yang mudah senang dengan keseruan sederhana bareng-bareng? Atau lo tipe yang otaknya selalu penasaran dan butuh cerita yang lebih rumit buat ikut terlibat? Jangan lupa tulis ya di kolom komentar, lo masuk ke golongan yang mana dan alasannya kenapa. Jadi, gak suka bola itu bukan hal yang buruk. Itu cuma cerminan dari cara lo yang spesial dalam mencari hal yang bermakna dan menyenangkan. Lo bukan kurang semangat, lo cuma jadi semangat karena hal-hal yang berbeda. Begitu lo paham ini, rasanya pasti lebih lega dong. Lo sadar, selera lo yang berbeda itu bukan kekurangan, tapi seperti sidik jari otak lo yang unik. Makanya mungkin lo lebih suka tayangan dokumenter pembuatan stadion sepak bola, atau kisah hidup seorang pelatih sepak bola, daripada statistik pertandingannya. Jadi inget ya, lo itu tetap normal. Cara otak lo ngelepas dopamin yang khas itu sah dan didukung ilmu pengetahuan. Oke, gue ngerti sekarang kenapa gue beda. Terus gimana caranya gue ngadepin teman-teman atau keluarga yang tetap ngajak nobar dan tetap menganggap gue aneh kalau nggak ikut teriak? Bagaimana caranya tetap jadi diri lo sendiri tanpa merasa tertekan? Itu yang akan kita bahas sekarang. Yuk kita balik bayangin lagi. Kita lagi duduk di sofa yang sama. Pertandingan hampir selesai, skornya masih sama, suasana tegang, semua orang gak berkedip lihat TV. Tiba-tiba pemain muda favorit mereka dapat bola deket gawang. Dia tendang, dueng, bola masuk, ruangan langsung heboh lagi. Semua orang teriak, tepuk-tepuk punggung, senyum-senyum gede-gede. Di tengah keriuhan itu, teman gue yang satu lagi, sebut aja namanya Andi, nengok ke gue. Mukanya masih merah, masih celangap dengan senyum lebarnya. Dan dia teriak ke arah gue. Bro, seriusan lo gak seneng sama sekali? Dari tadi ngample-ngample aja nonton doang. Gak seru lo datang ke nobar. Waktu mungkin berasa tiba-tiba berhenti. Semua perasaan aneh, rasa sendiri, pertanyaan apa gue yang salah, semua numplok jadi satu. Ini dia ujiannya.
Mungkin dulu sebelum lo ngerti semua ini, lo akan 1. Pura-pura. Ikut-ikutan seneng, teriak-teriakan biar diterima, biar dilihat sama yang lain lo orangnya asik juga. Padahal lo gak ngerasain itu semua. 2. Marah. Dih, lo pada yang norak cuy. Bola 1 direbutin sama orang segambreng. Anfaedah banget sih. Tapi sekarang harusnya udah beda dong. Karena lo udah paham dari penjelasan-penjelasan di atas. Lo bisa tarik napas dalam-dalam dan pelan. Lalu dengan tenang, tersenyum tulus, lo lihat Andi. Dan dengan suara yang jelas, lo jawab, "Gue seneng Kondi, cuma senengnya mungkin bukan lihat bolanya. Gue seneng lihat kalian kompak banget. Sampai si Angga mau telepon emaknya cuma karena gol. Tapi gol tadi emang keren sih, kipernya kelihatan banget kecolongan." Nah, kalau lo jawabnya kayak gitu, kemungkinan besar yang terjadi adalah Andi gak marah, malah mungkin dia ketawa. "Lo emang aneh sih, tapi bener juga ya." Yang lain mungkin ikut tersenyum. Masalahnya selesai. Bukan karena lo mengalah, tapi karena lo jadi diri lo sendiri. Lo gak mencoba jadi kayak mereka, tapi mereka tetap terima. Apa yang baru aja lo lakukan itu bukan cuma jawaban pinter. Itu namanya jadi diri sendiri yang sebenarnya. Ini fakta psikologi terakhir yang paling penting. Jadi diri sendiri itu bikin sehat dan bahagia. Nama teorinya Self-Determination Theory. Penelitian selama puluhan tahun dalam teori ini konsisten menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan paling dasar manusia adalah kebebasan untuk jadi diri sendiri. Kalau kita jujur sama apa yang kita suka dan hargai, hati kita jadi lebih tenang dan sehat. Sebaliknya, kalau kita terpaksa pura-pura suka sesuatu cuma sekedar biar diterima, itu namanya pekerjaan emosional yang sangat melelahkan. Bisa menguras tenaga dan lama-lama bikin kita nggak nyaman sama diri sendiri. Jawaban jujur lo tadi adalah salah satu contoh kecil kalau kamu tetap jadi kamu, tapi tetap menghargai kegembiraan teman-teman kamu. Itu jauh lebih baik daripada ikut-ikutan cuma karena takut dibilang aneh. Dari sini lo baru bisa benar-benar merdeka. Lo bisa nikmati nobar dengan peran baru. Lo bisa jadi si pengamat, mengamati dan menikmati cerita-cerita seru di sekitar lo. Lo bisa jadi si penghubung, bantu ambilin minuman atau cemilan buat teman-teman lo yang pada sibuk teriak-teriakan. Atau lo bisa jadi si penikmat kebersamaan, bersyukur masih bisa berkumpul sama teman-teman atau keluarga, sambil sesekali lihat ke TV. Lo gak harus suka permainannya untuk bisa suka sama suatu momen. Jadi ingat ya bro, keunikan lo yang lebih suka memperhatikan hal detail, menganalisa atau lihat cerita di balik layar, itu bukannya kelemahan, tapi justru itu kekuatan. Seperti kacamata spesial, eksklusif cuma lo yang punya, yang bikin lo bisa lihat cerita-cerita yang mungkin gak dilihat sama orang lain. Dunia ini butuh semua jenis orang biar bisa jadi lebih berwarna. Ada yang suka teriak di tribun, ada yang suka analisa di pinggir lapangan, ada yang suka ngumpulin cerita dari tiap obrolan. Semua peran itu penting, semua cara itu berharga. Jadi, yang paling penting itu bukan apa yang lo tonton, tapi bagaimana perasaan lo saat menjalani setiap momen dalam hidup ini.